udah jam 10. Iya, atau ini nguploadnya enggak ya, nggak ngerti ya. Habis baca materi itu ya, apa ya, kan apa tuh namanya, mau tes CPNS. Nah itu aku waktu tes CPNS tuh aku mau daftar mana ya. UGM itu aku pasti nggak bisa lolos karena itu harus kopus semua, harus sekolah di luar negeri. Nggak berani aku daftar UGM lagi kan. Akhirnya aku tanya mami dedi, daftar mana ya ma? UGM. Dedi UGM. Waduh, aku nggak akan bisa UGM ini, nggak akan bisa aku daftar UGM. Terus waduh, UGM. Akhirnya aku tanya anak-anak, emang sama UPN suruh daftar PNS semua? Kita semua diharuskan daftar PNS tuh kan. Kita semua, walaupun kita di eman-eman sama UPN, tapi kita semua diharuskan daftar PNS gitu. Jadi karena di UPN gak ada, UPN Surabaya gak ada, UPN Jogja gak ada, Jakarta gak mungkin aku daftar sana. Akhirnya aku mau daftar Surabaya. Nah UIN-nya tempat Mbak Betty sama Helmina tuh gak ada ya, gak ada. Terus tempatnya siapa, Lukita aku main daftar UNESA itu gak ada, pendidikan akuntansi. Terus di UPN sini, UPN Jatim gak ada. Akhirnya Mbak Fani kan gak daftar karena Mbak Fani udah PNS. Ini gak daftar soalnya apa, waktu itu masih hamil ya. Terus Devi itu mau daftar tapi di Malang, tapi nggak juga dia daftar, nggak apa, dia bilang ke aku daftar di Malang. Kalau lu kita kayak daftar Surabaya, dia nggak tahu di mana. Akhirnya aku tanya Devi di Malang ada apa? Ya udah Mi daftar aja Malang kan masih dekat Surabaya. Aku juga mikir iya, ada Aten masih kecil. Terus tanya Leim daftar Malang aja ya mami daddy, terserah kamu, pokoknya kamu tak suruh UGM. Terus aku mikir iya masih ada Mas Sony ya. Terus aku daftar Malang aja deh yang masih dekat Surabaya. Aku daftar di Malang. Iya. Devi enggak aku dia daftar apa enggak, pokoknya aku tanya Devi di Malang. Aku daftar di Malang. Iya, so aku bilang mami Dedi daftar di Malang ya. Kamu kalau keterima nggak aku bolehin di Malang gitu. Ateng masih kecil, kamu di sini aja di UPN gitu, atau enggak nanti pindah Yogyakarta gitu. Kalau Dedi kan mau pensiun tahun depan bareng sama Bu Sri Has. 2021 Dedi pensiunnya gitu kan. Terus akhirnya aku daftar di Malang. Terus Mas Sony kan telepon aku Desember kan, sebelum aku ulang tahun. Terus aku bilang, Mas Sony aku udah PNS loh di Malang. Oh iya ta, kapan tes PNS-nya udah keterima? Belum, tes PNS-nya masih, pengumumannya masih sebulan lagi. Udah pengumuman aku keterima, aku di ITS kan. Terus habis itu ada jadwalnya kan. Terus waktu jadwal kelasnya Nanda itu kan Senin, dikasih sama saya di Senin. Dia juga sama kayak kita, pengajar juga tetap non PNS, tapi dia lebih lama dari kita berlima. Anaknya Pak Saiful Anwar di waktu pengabdian itu loh, berlima pengabdian di mana, di Lamongan. Ada siapa, Budi Hari,
Terus Mbak Rida, Pak Gi, Pak Saiful Anwar, Pak Munari yang aku foto. Itu Pak Saiful Anwar itu punya putri 2, satunya Nanda, satunya Tasya. Nanda tuh udah lama pengajar di situ. Terus kita baru berlima. Dia pegang AKM sama kayak siapa lo, kita Aning. AKM kelas materi lo ya, bukan kelas praktikum. Kalau kita kan memang semua kelas praktikum berlima AKM. Tapi yang kelas materi Nanda, kita sama Ning. Sepantaran Ning kok 93 dia. Tapi dia udah mengajar di situ udah lama karena naik pas Saiful Anwar kan. Terus Nanda setiap Senin kelas. Terus aku lihat, Marisa, aku lihat namamu di daftar PNS loh. Kamu di mana? Aku di Menara Sains. Sama Mbak. Kapan? Kamis besok. Sama gitu. Tahu nggak ruang di mana? Nggak tahu. Kemarin kan bilang ke aku Senin gitu. Ya udah nanti ya Mbak ya. Aku tak kelas dulu ya. Oh gitu. Daftar di Malang ya sama Mbak Devi. Ya aku tanya Devi. Gitu. Aku daftar di Malang. Ya maksudnya biar dekat Surabaya, biar dekat masih kecil. Di Jogja nggak ada, UNY nggak ada, UGM aku nggak berani, Skopus bisa stres aku di UGM. Terus terus kemarin kan aku juga nggak lolos kan UGM, jadi aku nggak mau UGM karena aku juga nggak kumlot kan. Aku UNER nggak kumlot, TPAK nggak kumlot, magister nggak kumlot, 3,26, 3,33, 3,48 nggak kumlot semua. Terus habis itu UGM tuh pasti nyari yang kumlot, dan nyari yang S1 nya tuh emang UGM. Jadi kalau S1 UNER biasanya nggak keterima. Aku nggak berani kan, ada adik kelasku yang alumni UGM yang pinter-pinter, nggak berani aku daftar UGM. UNY nggak ada, UI nggak ada. UI itu dan negeri belum ya. UPN Jogja nggak ada, aku bingung kan daftar mana. Surabaya. UIN nggak ada yang tempatnya Helmina sama Mbak Betty itu. Terus UNESA nggak ada, adanya pendidikan akuntansi. Terus apalagi ya, Surabaya ya. Udah ya, UPN nggak ada. Ada aku daftar di Malang. Aku nggak tahu Gresik Mojokerto ya. Kamu saya di Gresik Mojokerto ada negeri, aku daftar di Gresik Mojokerto yang pasti dekat Surabaya gitu. Jadi aku daftar di Malang. Aku tanya ya Devi, aku nggak Devi daftar apa enggak, aku nggak lihat daftar di Kemdikbud gitu. Jadi ya aku bilang Mami Dedi. Terus kata Dedi, kalau keterima pun kamu nggak tak izinin ke Malang, ngapain di Malang, mending di Yogyakarta apa Surabaya yang masih ada mamah. Apa aku nanti kalau pensiun aku ke Yogyakarta, kata Dedi gitu. Kalau ke Malang, kamu keterima di Malang nggak akan aku izinin kamu, mending kamu di UPN, kata Dedi gitu. Ya udah apa, nggak apa-apa. Aku nggak tahu mesti daftar mana, kalau UPN nggak ada. Kalau Mbak Foni emang nggak daftar, kita disuruh ikut semua, dipanggil Bu Sari kan. Ada pendaftaran PNS, silahkan kalian daftar tuh. Terus ini nggak bisa ya karena dia lagi hamil. Terus kita Devi daftar, Mbak Foni nggak daftar kan, sama aku daftar itu ya. Jadi aku daftar di Malang. Terus Mas Sony cuman ngabarin tadi pagi, aku nggak tahu ya karena dia kemana, aku nggak ngeh. Tapi aku lihat update-annya, aku nggak ngeh dia kemana. Intinya aku nggak pernah minta mama sekali, aku sendirian terus. Itu semua udah aku update ya. Kalaupun aku diteror sama nenek pelacur itu, sama Marina pelacur itu, sama Abid yang sirik dengki iri itu, aku nggak masalah gitu, karena aku udah biasa diteror gitu kan. Aku korban kriminal, aku udah biasa diteror sama AIDF, AIJS, KSTK. Jadi aku teror tuh aku udah paham watak manusia menteror aku, memaki aku, membuli aku udah kebal gitu. Tanya tuh Koroy, aku udah kebal. Ya ada yang bully aku, kayak misalnya Marina tuh teror aku, Marina pelacur tuh teror aku, yang aku update itu. Ya nenek pelacur itu maki aku miskin. Aku
udah kebal gitu, aku diteror, dimaki gitu, karena aku korban kriminal dan aku sudah mengalami teror makian itu dari 2012, malah diancam, dibully gitu kan. Gitu. Jadi intinya aku udah bilang apa adanya semua ya. Aku nggak ngurus Marina pelacur itu, nenek pelacur itu. Yang jelas nanti kalau misalnya mereka boleh lagi, aku akan laporkan, karena senjata aku cuma capture itu gitu. Kalau toh Mas Sony masih kontak sama nenek pelacur, teman nenek pelacur itu ya, tahu aku akan laporin. Intinya aku udah udah paham watak yang dimaki, diteror gitu. Aku tahu Marina pelacur sama nenek pelacur itu teror aku, maki aku. Cuma aku udah paham watakku, emang aku miskin, aku korban kriminal ya, aku polos anaknya. Terus aku mungkin kebaikan ya, aku saking baiknya orang jadi aku polos itu. Tapi emang udah watakku dari kecil, aku pendiam, penakut, minderan, polos. Tanya tuh ayah JSK SDK tahu kan. Makin lama makin dia tahu watakku, terus dia makin minta maaf sama aku. Tapi ya nasi udah jadi bubur gitu, kalian sudah mengkriminali aku, ya udah gitu. JSK SDK tahu watakku ya, tapi ya aku sudah korban kriminalnya mereka gitu. Terus aku mesti kudu piye? Ini aku gak boleh sama sekali, aku sendirian terus ya. Tanya tuh ke Royko atau tanya sama Nasa Indigo yang dimaksud Mbak Novi, Mbak Grace, Nasa Indigo dimanapun. Aku sendirian terus, gak punya temen. Itu semua sudah aku update semua ya, lengkap jelas di situ. Udah aku update semua di akunku, dari aku yang kenal sekali sampai gak kenal sama sekali, dari yang teror. Aku sendirian terus ya, gak pernah teman sekali. Itu aku kayak gini sendirian, karena aku baca apa sendirian, dengerin musik. Udah, paling ini kalau ada Ateng, ya Ateng, ada Leia, ada Mami, ada Dedi. Udah, aku keluar pun aku juga update kan. Aku beli baju tadi juga karena aku nggak punya baju hitam. Kok Mas Sony suka baju hitam, aku nggak punya baju hitam ya, aku mau beli karena nggak ada di online, hanya aku langsung beli, takut kehabisan. Itu pun ada sisa satu yang hitam itu. Terus aku mau nyari kemeja hitam juga lengan panjang kan. Mama Rempong juga biasanya pakai polos kan, Mama Rempong pakai polos. Terus akhirnya ada Shopee ya, kita lihat yuk. Terus akhirnya Mama Rempong pakai polos, biasanya Mbak Foni pakai pink polos. Kalau Kamis Jumat Devi juga pakai hitam polos. Aku ya pengen kayak mereka, aku pasti beli lah, aku kan sukanya belanja gitu. Aku suka belanja. Ini teror lagi nih, teror ALY 314561. Jadi dia tahu ya, dia tahu kalau aku lagi update, aku lagi live, tahu gitu ya. Jadi abis ini aku capture ya terorannya. Semoga kriminal aku terselesaikan ya. Minta bantuannya semua ya. Ini aku capture, setelah ini ada yang ikutin aku karena ini pasti teror HIDF ya, karena tahu aku lagi update. Aku diteror terus, aku nggak punya teman sekali, temanku semua udah aku update semua. Makanya aku bisa lihat makhluk halus atau apa ya, karena darahku tuh cecer gitu loh. Darahku cecer dimanapun, jadi aku bisa lihat. Aku dari kecil ya peka, apalagi sekarang makin peka gitu. Jadi ininya aku udah bilang gak perlu jelasin semua. Semoga kriminal aku selesaikan. Minta bantuannya semua ya. Aku gak pernah sama sekali, udah aku update, aku sendirian terus. Dari 2012 semenjak kriminal aku dicuri, aku sendirian terus. Karena semua teman aku tahu aku korban kriminal. Dan aku pun ngurus kriminal pun aku sendirian. Dan Satreskrim bilang waktu itu
Risa, kamu aku tunggu ya, ditunggu kami, terserah mau urus apa, bukti apa, boleh Kiyoshi juga gak apa-apa, kata mereka gitu. Aku ditunggu loh sampai sekarang, cuman aku mesti gimana gitu, aku sibuk dan aku gak tahu mesti bilang ke Royko gimana. Aku pasti Royko tahu kan aku mau menyampaikan apa, aku mesti kemana Royko, aku nggak ada dana gitu loh, kesana juga butuh waktu gitu. Jadi ya ini termasuk teroran, aku bilang apa dia kan, aku capture teroran ya. Aku nggak pernah teman sekali, aku sendirian terus ya. Apa ya intinya, nggak tahu lah aku. Nanti ya kita lihat ya, di sini kita lihat ini nih, kita lihat ya, ini terorannya kita update setelah ini. Terus nanti kita analisa. Ini pasti HIDF gitu. Jadi intinya apa ya, aku udah biasa diteror, ada yang nggak suka sama aku ya udah biasa nih ya. Kalian lihat teror tadi, Ali 314561 mengikuti Anda. Nyanyi murid aku ada nanya boleh ngirim tugas. Habis ini aku update ya. Aku gak punya teman sekali, aku sendirian terus. Gak punya teman sekali, tanya tuh Royko tahu aku sendirian terus. Royko bisa baca aku sudah kebal diteror, dimaki sama anak pelacur, marina pelacur itu. Tuh nanti suatu saat aku akan laporkan kalian gitu. Jadi ya entah kan mau dipenjara atau apa terserah. Abid pun juga termasuk teror aku nggak suka diteror seperti itu ya, itu ada pasalnya peneroran kalian seperti itu. Jadi intinya semoga kriminal aku cepat terselesaikan ya, terutama Iwaya, JSK, STK, nenek semoga cepat penjara. Aku nggak tahu aku mesti bilang ke Royko kayak apa lagi ya. Aku mesti ketemu ke Royko, dia pasti nolongin aku, tapi aku nggak tahu aku mesti kudu piye gitu ya. Aku sampai di mau tidur tuh nggak bisa tidur ya, karena aku mesti update. Nah, ini aku di teror HIDF, aku mesti update kan, aku mesti update karena aku kepikiran gitu, takutnya orang-orang mikir aku apa. Padahal aku udah panas ya, gak keterima juga kemungkinannya 1%. Semua manusia daftar PNS, apalagi di Malang. Devi itu pinter banget ya, siapa tahu nih temannya Devi ada yang lebih pinter, itu pun juga yang terima 1-2. Di UPN ya di UPN aja disyukurin ya, aku di prodi ya disyukurin gitu. Jadi ya udah, hidup apa adanya, aku hidup seperti ini aku ditugaskan, aku berasa napi buronan ya, karena aku diteror sama HIDF dan aku disuruh melaporkan itu semua. Jadi kayak aku yang napi buronan gitu loh. Jadi ini ya semoga Iwa, JSK, SDK, nenek dan Marina itu semoga cepat penjara gitu. Atau Abid ya. Aku udah tulis semua, kalian berencana untuk menteror aku ya, aku capture, aku laporin, disclose, kalian di penjara ya kan. Intinya aku cuman korban teror, korban maki, aku cuman korban kriminal, tapi aku sendirian terus, gak punya temen. Jadi aku ngurus juga sendirian, karena aku sendirian terus, gak punya teman sekali. Semua temanku udah aku update, semua orang yang aku kenal sampai gak kenal sekali, sama cuma kenal lewat sudah aku update semua, lengkap, gak punya teman sekali itu ya. Jadi semoga aku selesaikan, minta doanya semua ya. Kalian lihat sendiri ini nih,
gitu, mengikuti Anda. Semoga kriminal aku selesaikan ya. Semoga IWA, JSK, STK, Nenek, Marina dan Abi itu semoga cepat penjara, karena mereka termasuk menteroran aku, pembulian aku. Mereka pengen aku mati gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, aku udah biasa dibully, mungkin sudah takdirku ya, aku korban kriminal ya. Pada aku sudah delkon kayak apa, aku sudah ketakutan sama Meganisa kayak apa, atau aku diserang terus serang gitu ya. Tapi aku polos dan aku cuek anaknya, jadi aku seperti ini. Jadi semoga kali aku udah tidur, ini semua udah pada tidur karena besok hari Senin ya. Semoga Iwa, Jessica, Astika, Nenek, Marina, Abid itu semoga cepat di penjara ya. Minta bantuannya semua, untuk semua manusia indigo, tolong aku ya. Aku cuman pengen yang kriminal segera di penjara ya. Jadi mereka emang pengen aku mati semua ya, karena emang aku anaknya perfect mungkin ya. Aku nggak tahu aku perfect atau apa, yang jelas aku anaknya biasa, aku baik. Jadi mereka pengen semua aku mati ya. Ada yang apa nggak suka sama aku, peranku dicuri, aku korban kriminal, padahal aku nggak kenal sama sekali, aku nggak ngapa-ngapain ya. Aku udah mau nikah sama Radit. Radit pun pernah bilang ke aku tahun 2009-an ya, 2010, dia bilang ke aku pengen punya anak 5. Kita punya anak 5 ya, sampai habis dari rumah Radit, habis itu belok ke Kutisari kan, itu kanan. Dia bilang ke aku punya anak 5 Dut, nanti yang satunya jadi guru, satunya jadi dokter, jadi arsitek, pokoknya ada 5 profesinya ini kece semua, kata Radit gitu. Iya nanti Dut, kita nunggu kuliah dulu, lulus kita nikah. Aku bilang gitu, kita sudah bareng terus kita nikah, aku bilang gitu. Ya udah gitu. Terus apa, nanti aku nggak jodoh sama Radit. Jadi intinya apa ya, semoga Iwa, Jessica, STK, Nenek itu cepat di penjara, dan Marina, Abid itu cepat di penjara, karena aku punya capture-nya semua gitu. Kalian bully aku, kalian teror aku, dan berharap aku tuh mati atau gimana gitu. Mereka pengen aku seperti itu ya. Ini aku udah bilang pada lebih detail asli semua. Semoga aku selesaikan, minta bantuannya semua ya. Semoga mereka cepat penjara ya. Semoga Koreko, aku minta bantuannya. Makanya Mama Rani manggil aku nggak bisa ke sana. Semoga Koreko bisa kesini ya, bantuin saya urus kriminalnya. Itu juga pasti minta bantuan UGM itu ya. Udah ya, semoga akan aku selesaikan. Aku udah bilang apa adanya semua. Semoga yang kriminal di penjara ya. Udah ya, dadah. Aku Chandra terus, kapan ketemu sekali. Ya udah kayak gini hidupku sendirian. Aku cuma baca buku, nyiapin materi ya. Kerjaanku cuma kayak gini. Semua muridku tahu semua, cuman ya nggak apa-apa. Ya guru kamu ini korban kriminal gitu. Ya aku udah cukup, aku bilang kayak gitu aja ke mereka gitu ya. Udah ya, ini aku udah bilang dengan semua. Semoga aku selesaikan ya. Aku minta 3 pertanyaan itu ke Ayah JSK STK gitu ya. Udah ya, dadah.